Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai materi bab 4, yaitu mengelola sumber daya informasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan akan berjalan apabila memiliki sumber daya atau bahasa Inggrisnya resources, ya. Nah, resources ini ada financial resources, yaitu sumber daya keuangan, ya. Dengan tidak adanya financial resources ini, pasti perusahaan tidak bisa menjalankan perusahaannya dengan baik karena tidak ada biaya atau tidak ada capital, ya. Nah, terus kemudian ada human resources yang Anda waktu dulu belajar di semester 3, ya, MSDM, ya. Nah, itu sumber daya manusia. Nah, terus kemudian juga ada eh, sumber daya yang lainnya, misalkan sumber daya material, ya, sumber daya bahan baku, ya. Nah, yang di era sekarang ada sumber daya yang penting, ya, dimana kalau tidak memiliki sumber daya ini, perusahaan akan tertinggal, perusahaan akan bisa kalah dalam bersaing, yaitu yang dimaksud dengan information resources atau sumber daya informasi. Nah, di dalam mata kuliah SIM ini kita akan mempelajari yaitu bagaimana mengelola sumber daya informasi. Tentu di era sekarang ini sumber daya informasi ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi, ya. Jadi sebetulnya kata informasinya sendiri itu sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan komputer, ya. Kalau kita melihat definisi informasinya sendiri sebenarnya tidak berkaitan dengan komputer, tetapi efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya informasi itu terletak pada penggunaan komputer. Jadi istilahnya komputer di sini adalah membantu efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya informasi. Makanya komputer ini istilah lainnya yaitu yang disebut dengan teknologi informasi, ya. Oke. Kalau kita lihat Anda belajar mengenai pengantar sistem informasi, tentu sudah tidak asing lagi dengan kata informasi, yaitu data yang sudah diolah, ya. Jadi dari fakta dulu, kemudian menjadi data, data diolah menjadi informasi. Nah, di sini tiap jenis informasi memiliki karakteristik, ya, memiliki kekhasan, memiliki ciri, ya, yang berbeda sehingga memerlukan bentuk yang berbeda pula. Informasi tersebut ada yang berbentuk numerik angka, ya, atau juga berupa gambar atau grafik, ya. Di sini pemilihan bentuk informasi, apakah bentuk numerik, angka, grafik, atau kurva, sangat mempengaruhi keberhasilan si pembaca informasi. Si pembaca informasi itu yang disebut dengan orang yang membutuhkan informasi. Makanya di dalam kualitas informasi itu ada 3, salah satunya yaitu relevan, yaitu siapa penerima informasi tersebut, untuk apa informasi tersebut. Oke. Kita akan bahas hubungannya tadi dengan karakteristik, ya. Kita di sini akan membahas bentuk informasi, ya. Di sini bentuk informasi harus jelas, clarity, ya, harus jelas. Informasi harus dipahami oleh si pembaca, ya. Misalkan kita informasinya menggunakan bahasa Inggris, tapi kemudian si penerima informasinya dia tidak mengerti bahasa Inggris, makanya ini tidak jelas. Misalkan gini, kita memberikan informasi pelayanan publik, misalkan kita membuat e-governance misalkan, atau sistem pengaduan publik kepada pemerintah daerah misalkan dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga mayoritas masyarakat Indramayu tidak mengerti bahasa Inggris, maka ini juga dianggap informasi ini tidak jelas, ya.
Jadi di sini adalah informasi itu harus ada kejelasan, ya, dapat dipahami oleh si pembaca informasi. Bukan itu saja, bukan masalah bahasa saja, juga masalah bentuk-bentuk, ya. Jadi kita harus, ketika kita membuat sebuah sistem informasi, kita harus paham dulu siapa si pembaca informasi itu, siapa si pengguna informasi. Jadi walaupun kita membuat sebuah sistem, tapi kita harus paham siapa usernya, siapa pembaca informasi. Kemudian informasi juga harus rinci, detail. Ya. Informasi harus detail, menjelaskan secara rinci jika dibutuhkan oleh pemakai informasi. Misal begini, ada seorang investor, dia ingin mengetahui kondisi Indramayu. Nah, tentu seorang investor itu membutuhkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka dia menanamkan modalnya di Indramayu. Misal, dia pengen mengetahui besarnya jumlah konsumen, berarti itu ada hubungannya dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk harus rinci, berapa jumlah wanita, berapa jumlah pria, berapa jumlah berdasarkan usia, ya, atau bisa juga berdasarkan tingkat pendapatan per kapita, sehingga dia akan tahu ketika dia akan menjual produknya ini dia khususkan untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi itu harus rinci, sebab ketika informasi itu rinci, ya, bisa jadi tidak dipakai, tidak berguna bagi pemiliknya, bagi pemakai informasi tersebut, karena informasi itu sebenarnya data yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Yang dimaksud rinci ini adalah sesuai dengan pemakai informasinya. Mungkin agak berbeda rincinya. Mereka misalkan pemakai informasinya seorang investor, ya, dengan pemakai informasi lainnya taruhlah misalkan seorang pengembang pertanian, itu berbeda. Jadi kalau misalkan dia seorang investor mau membuat mall misalkan, itu berbeda informasinya yang disajikan dengan mereka yang ingin membuat misalkan pertanian yang hubungannya dengan pertanian. Mungkin pertanian dibutuhkan apa? Luas tanah. Pertanian dibutuhkan tingkat kesuburan tanah dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan rinci. Ya. Kemudian kronologis, berurutan. Ya. Informasi harus berurutan sesuai dengan kebutuhan informasi. Ya, jadi itu harus berurutan. Kadang ada informasi yang harus disajikan secara berurutan. Nah, misalkan begini. Misalkan pemerintah daerah ingin mengetahui berapa sih lamanya rata-rata sekolah masyarakat kita misalkan. Maka dia akan tahu. Dia tidak langsung melihat data lulusan perguruan tinggi, tapi dia misalkan lihat dari SD, dari SD itu berapa, kemudian dari SD kemudian SMP itu berapa yang lulus, SMP SMA yang berapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi itu agak bersifat kronologis, jadi saling berurutan informasi tersebut. Kemudian adalah bentuk penyajian. Nah, bentuk penyajian ini macam-macam, ada berupa kualitatif, ya, berupa kata-kata, ya, berupa hanya angka, ya, misalkan kita pengen mengetahui jumlah penduduk usia produktif di Indramayu berapa, itu kuantitatif. Kalau deskripsi kata-kata, misalkan bagaimana perilaku pembelian masyarakat Indramayu misalkan, nah itu kualitatif, apakah konsumtif, apakah efisien, apakah fungsional, ya, sifat pembelian misalkan ini hubungannya dengan kualitatif. Contohnya tadi mengenai perilaku konsumen Indramayu. Tapi kalau menunjukkan jumlah itu disebut kuantitatif. Bisa juga dalam bentuk grafik. Ya, grafik itu biasanya untuk menunjukkan fluktuatif tingkat kenaikan, penurunan atau stag, ya. Itu grafik. Kemudian juga ada warna. Warna itu biasanya untuk membedakan sesuatu objek yang khas. Misalkan begini, gugus COVID-19 Indramayu, dia menggunakan warna. Ini zona merah, nah, ini zona hitam.
ini zona hijau, ini zona kuning, ya. Itu adalah dia menggunakan warna sebenarnya untuk memudahkan dalam memberikan informasi saja sebetulnya. Nah, itu adalah bentuk penyajiannya. Jadi bentuk informasi itu harus jelas, ya, harus rinci, detail, harus kronologis, berurutan, dan bentuk penyajiannya bagaimana tergantung daripada kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah di sini yaitu sarana. Nah, medianya yaitu adalah menggunakan media apa? Ya mungkin zaman dulu itu medianya kita harus menggunakan komputer yang besar. Kemudian komputer semakin mengecil, dulu menggunakan seperti layar TV, sekarang bisa menggunakan laptop, dan bahkan sekarang hanya cukup dengan menggunakan smartphone, ya. Mungkin semakin kesini smartphone semakin RAM-nya semakin besar, tapi penyimpanan database-nya semakin besar, tetapi bentuknya semakin praktis, ya. Makanya banyak aplikasi-aplikasi yang praktis. Misalkan orang dulu lebih suka menggunakan email kalau tulisan, tapi sekarang dengan WA semuanya orang bisa mengirimkan apapun, baik dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, dan sebagainya. Nah, ini adalah sarana medianya. Kemudian kita akan bahas pengolahan data dan pengolahan informasi. Ya, mungkin Anda juga sudah di semester 5 ini sudah tidak asing lagi dengan definisi data. Data itu adalah bahan baku informasi intinya. Ya. Data itu bahan baku informasi. Jika data menjadi bermakna untuk pengambilan keputusan, maka itu yang disebut dengan informasi, ya. Maka diolah secara efektif, ya. Jadi di sini pada dasarnya data mewakili sebuah objek atau benda, orang, atau entitas lainnya, ya. Suatu kejadian, misalkan transaksi. Transaksi itu artinya perubahan, ya. Transaksi itu mengubah, ya, di sini. Nah, di sini suatu kejadian, misalkan transaksi atau perubahan. Oleh karenanya data harus menggambarkan dengan tepat objek atau kejadian yang diwakilinya, ya. Oke. Pengolahan kegiatan data secara garis besar kalau dalam pengembangan sistem informasi, kita bisa menghitung secara aritmetik, bisa menghitung secara statistik, bisa mencari klasifikasi. Oke. Sebenarnya kalau Anda bikin TA, ini sebenarnya dasarnya ini kan, ya. Untuk tugas akhir, data itu bisa kuantitatif, angka, bisa kualitatif, ya. Prosesnya bisa menggunakan metode aritmetik, metode statistik, metode klasifikasi. Nanti saya akan berikan contoh kasusnya. Informasi bisa disajikan secara numerik, bisa disajikan secara grafik, bisa disajikan secara deskriptif, dan penyajian lainnya. Misal begini, kita ingin membuat sebuah survei, misalkan apakah masyarakat Indramayu itu, misalkan kita ingin mensurvei tingkat konsumtifnya, apakah masyarakat Indramayu itu konsumtif atau tidak, kita bikin survei, ya. Berarti di sini bukan kuantitatif, kualitatif, berarti kualitatif, ya. Nah, bagaimana tingkat masyarakat Indramayu itu tingkat konsumtifnya. Kemudian kita proses kita bikin klasifikasi, ya. Oh, kelas menengah ke bawah jumlahnya adalah sekian persen. Kelas menengah jumlahnya sekian persen. Kelas menengah ke atas jumlahnya sekian persen. Itu namanya metode klasifikasi, membagi, ya, membagi. Tapi kita juga bisa mungkin untuk statistik, ya. Kalau statistik itu ada rumusan metodiknya, ya, seperti waktu Anda pelajaran metodologi penelitian, ya. Misalkan untuk menghitung regresi, untuk menghitung korelasi. Nah, misalkan apakah masyarakat ya menengah yang berpendapatan tinggi, dia cenderung untuk membelanjakan terus uangnya. Jadi kalau misalkan pendapatannya tinggi, kemudian dia belanjanya juga tinggi, ada namanya metode statistik namanya korelasi. Oh, itu berarti korelasinya adalah positif.
Nah, ada juga perhitungan secara aritmetik, ya. Jadi proses ini adalah metode memprosesnya, menghitungnya. Ya, oke, sekarang kita contoh lagi misalkan data kuantitatif, ya. Misalkan untuk menghitung berapa pendapatan per kapita masyarakat. Nah, oke, berarti pendapatan per kapita masyarakat itu adalah berarti sifatnya angka kuantitatif. Misalkan masyarakat Indramayu setelah dihitung pendapatan per kapitanya misalkan 1,8 misal ya. Nah, kemudian diproses, dihitung dengan aritmetik dan statistik dan juga diklasifikasikan ya. Jadi yang tadi pendapatan per kapita tadi dihitung secara aritmetik, dibuat metode statistiknya, dibuat klasifikasinya. Nah, nanti outputnya adalah berupa informasi. Informasi itu adalah konten yang kemudian ditayangkan kepada si pemakai informasi. Nanti hasilnya bisa numerik. Oh, berarti rata-rata pendapatan masyarakat Indramayu adalah 1 juta misalkan 800 per bulan. Nah, itu bisa dilihat rata-rata misalkan pendapatan per kapita masyarakat itu di daerah mana. Kita bisa lihat di klasifikasi. Ya. Kemudian untuk lebih memudahkan lagi selain numerik, ada berupa gambar yaitu grafik. Dari sini dari informasi yang disajikan di kontennya bisa juga berbentuk grafik. Oh, masyarakat Indramayu terjadi pertambahan income per kapitanya. Oh, lagi musim Covid ini mulai menurun. Nah, itu adalah dengan grafik. Dengan grafik ini sebenarnya memudahkan. Atau juga dengan deskriptif. Deskriptif itu tidak dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk grafik, tapi dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan. Masyarakat Indramayu tingkat pendapatan per kapitanya adalah 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini terjadi pada tahun ini dan ini dikarenakan karena ini dan ini dan ini. Nah, itu adalah penyajian secara deskriptif. Nah, dan juga penyajian lainnya ya. Apakah dalam bentuk gambar dan sebagainya. Jadi si penerima informasi ini harus jelas, harus berurutan ya, harus kayak tadi yang saya jelaskan di atas ya. Nah, jadi di sini data yang masuk itu kuantitatif atau kualitatif, saya ulangi lagi, di prosesnya bisa menggunakan aritmetik, statistik, klasifikasi. Contoh lah, sekarang saya lebih mudah lagi supaya Anda masuk ke tugas akhir ya. Misalkan Anda membuat sebuah sistem informasi sistem informasi jabatan dalam sebuah MSDM. Ya, Anda menghitung. Ya, misalkan di sini untuk meraih jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan itu dia harus memiliki nilai kuantitatif berapa. Dan secara kualitatif ada yang tidak bisa dijelaskan secara kualitatif, misalkan seperti loyalitas, seperti disiplin, ya. Nah, ini kemudian masuk datanya. Nanti datanya ini masuk ke proses. Nah, nanti dihitung secara aritmetik. Oh, kalau misalkan nilai prestasinya tinggi, berarti jabatannya naik. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan statistik. Nanti diklasifikasikan. Nah, pejabat ini nilai prosentasinya berapa, nanti naik ke jabatan selanjutnya apa. Nah, ini diklasifikasikan. Nanti penyajiannya dalam bentuk laporan. Nah, sama halnya Anda bikin sistem informasi penjualan, sistem informasi penggajian karyawan, misalkan sistem informasi bermacam-macam lah. Nah, ini bisa seperti ini sama semuanya, yaitu data, proses, informasi, prosesnya berupa 3 hal ini. Ya. Ini yang maksud aritmetik ini bukan bukan bahasa pemrograman, beda lagi ya. Nah, ini adalah metode sehingga bisa menghasilkan informasi. Oke. Selanjutnya adalah sistem informasi apakah
Sistem informasi itu bisa meningkatkan keunggulan kompetitif. Artinya bahwa dengan adanya sistem informasi ini bisa perusahaan itu bisa unggul, ya. Nah, kita akan menjelaskan di sini mengapa dengan adanya sistem informasi akan membawa dampak keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Kita akan bahas di sini, ya. Yang pertama, penerapan teknologi informasi akan mengefisiensikan bisnis. Akan mengefisiensikan biaya proses bisnis. Oke. Promosi dengan kita masuk ke teknologi informasi, kita tidak usah pasang billboard, kita tidak usah bayar ke TV, ya, untuk siaran, dan itu lebih efisiensi lagi. Dengan adanya teknologi informasi, semua bisa efisien, mengurangi biaya cetak kertas, mengurangi biaya promosi, bahkan mengurangi biaya tempat. Dengan adanya teknologi informasi, kita tidak usah tempat yang besar, bahkan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi di sini efisiensi biayanya sangat signifikan sekali. Pelayanan. Oke. Sekarang pelayanan. Sekarang yang namanya e-commerce, mungkin sebagian besar anak-anak milenial lebih suka berbelanja melalui smartphone Anda, ya. Di beberapa seperti Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Amazon.com dan sebagainya. Nah, ini menangkatkan pelayanan. Kenapa rata-rata orang lebih suka membeli melalui online? Di sini karena lebih efektif dan efisien bagi konsumen, ya. Nah, terus kemudian inovasi produk menjadi lebih cepat, ya, karena melibatkan teknologi informasi. Apa maksudnya? Coba Anda perhatikan. Sekarang itu inovasi sangat cepat sekali. Kenapa inovasi cepat? Karena orang itu mudah sekali untuk mendapatkan knowledge saat ini. Misalkan begini, Anda tadinya tidak bisa membuat kue, ya, tetapi karena adanya YouTube, adanya informasi-informasi yang Anda diperoleh dari internet, sehingga Anda bisa membuat kue itu. Kemudian Anda share ke teman Anda. Teman Anda melihat Anda membuat kue, dia membuat lagi, tapi dia membuat inovasi-inovasi baru. Jadi betul kata Steve Jobs, nanti ketika teknologi informasi itu merebak sangat luas ke masyarakat, maka penemuan inovasi-inovasi teknologi itu bisa berubah dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Karena tadi share ilmunya lebih banyak, share knowledge-nya lebih banyak. Terus kemudian yang keempat, mudah menciptakan pasar baru. Karena apa? Dengan teknologi informasi terjadi borderless. Ya, mungkin kalau Anda buka toko di Indramayu, pasarnya orang Indramayu saja. Tapi kalau Anda buka di media sosial, buka di website, maka pasarnya bukan saja orang Indramayu, tapi borderless. Selama orang itu melihat promosi Anda di internet, ya, Anda akan mendapatkan konsumen itu kalau dianya tertarik untuk membeli produk Anda. Nah, kemudian pembangunan networking lebih cepat, ya. Ya, kita bisa langsung berhubungan dengan pemasok, distributor, konsumen, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita memasuki sebuah era di mana yang disebut dengan marketing digital, pemasaran digital. Kalau kita rangkumkan lagi, ini adalah zaman e-commerce, ya. Semua transaksi ekonomi hanya bisa melalui smartphone saja atau melalui jaringan internet saja. Nah, tentu di sini akan merubah bentuk perusahaan dengan adanya teknologi bentuk perusahaan. Memang di satu sisi teknologi ini ada efisiensi, tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu pengurangan jumlah tenaga kerja. Ini yang menjadi ancaman bagi manusia sebetulnya. Dengan teknologi akan mengurangi jumlah tenaga, apalagi dulu mungkin teknologi itu hanya menggantikan tenaga-tenaga yang teknis seperti di pabrik dan sebagainya. Tapi sekarang tenaga yang berpikir, ya, itu bisa digantikan oleh yang namanya artificial intelligence yang kemarin saya jelaskan. Jadi di sini tentu pengaruh terhadap bentuk perusahaan, mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat cepat, mampu memberi respon keputusan yang lebih cepat, sebab keputusan bisa cepat apabila ada informasi yang akurat dan cepat. Tapi keputusan akan salah dan keputusan akan lambat kalau tidak ada informasi.
yang akurat. Dia cepat beradaptasi, ya. Karena dia selalu up to date, informasi itu up to date, ya. Maka perusahaan akan lebih cepat beradaptasi berdasarkan perubahan informasi tersebut. Ya. Nah, nanti perusahaan yang berbasis IT dengan manual ini akan berbeda dalam eh, deskripsi tabel di bawah ini. Oke, nanti untuk penjelasan perbedaan perusahaan yang berbasis IT dengan yang manual nanti akan memilih efek bentuk perusahaan. Nanti kita akan bahas selanjutnya, yaitu pada pertemuan selanjutnya, ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan perusahaan yang berbasis IT, ya, dan perusahaan yang masih manual. Jadi tentu dengan adanya sumber daya informasi yang berupa informasi teknologi ini akan mempengaruhi bentuk perusahaan. Mungkin sampai di sini dulu kuliah ini, nanti kita lanjutkan pada perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.